Ini dia kisah Lim Gotong yang dulunya hanya digaji 80 sen hingga sekarang menjadi orang terkaya di Malaysia. Ini videonya sebenarnya sudah aku buat di TikTok dan itu cukup viral banget, tapi itu hanya potongan dalam waktu 1 menit. Kali ini di YouTube aku pengen ceritain itu secara full. Dan buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya siapa sih Lim Gotong ini, dia adalah salah satu pembisnis yang paling sukses di bidang properti, khususnya pariwisata. Beliau merupakan pendiri dari Genting Group, salah satu perusahaan multinasional terbesar di Asia, bahkan di dunia. Berbasis di Malaysia, sekarang Genting Group sudah memiliki sekitar 62.000 karyawan dengan aset 600.000 hektar lahan. Bayangin teman-teman, seberapa besar lahan tersebut. Siapa yang menyangka bahwa sebenarnya Lim Gotong itu mulainya bukan dari miliarder, tapi dia itu dari orang yang sangat-sangat tidak mampu. Dia bahkan pernah bekerja sebagai tukang kayu yang cuma digaji 80 sen per harinya. Melalui video ini, aku akan menceritakan kisah hidupnya beliau secara lengkap dan prinsip-prinsip apa yang dipegangnya sehingga bisa menjadi seorang pembisnis yang sukses di bidang properti. Kita mulai awal kisah hidup Lim Gotong sendiri. Lim Gotong lahir pada tahun 1918 di daerah yang bernama Ansi, China sebagai anak kelima dari 7 bersaudara. Lim berasal dari keluarga yang cukup beruntung dan mendapat pendidikan yang layak pada masa kecilnya. Sayangnya, di usia 16 tahun, Lim harus kehilangan sang ayah yang meninggal dunia karena sakit. Hal ini membuat kondisi ekonomi keluarganya menjadi tidak stabil. Dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Melihat situasi di China yang semakin memburuk dari serangan penjajah Jepang, Lim akhirnya memberanikan diri untuk merantau ke Malaysia pada saat usia itu 19 tahun. Kalian bisa bayangin ya, di usia semuda itu dia harus meninggalkan kampung halamannya dan dia itu sudah kehilangan orang tuanya juga. Lebih parahnya lagi, tidak bisa menggunakan bahasa Inggris apalagi bahasa Melayu. Tapi karena keterbatasan itu, dia akhirnya mau nggak mau harus melakukannya. Ada awalnya Lim bekerja sebagai tukang kayu yang upahnya itu 80 sen ringgit per harinya. Dan kalau aku hitung, upah beliau itu mungkin cuman sekitar 1 atau 2 kali makan berat. Singkatnya, setelah 2 tahun berkat kerja kerasnya, Lim sempat berhasil menjadi subkontraktor yang membangun beberapa sekolah di Malaysia. Ketika ekonominya sudah membaik, lagi-lagi ia mendapatkan kesialan. Jepang menjajah Malaysia sekarang. Kemarin itu di China, sekarang itu di Malaysia. Dan seluruh usahanya hilang hanya dalam waktu sekejap aja. Ia pun kembali memulai bisnisnya lagi dari nol sebagai petani dan juga pedagang sayur-sayuran. Setelah punya modal yang cukup, Lim kemudian mencoba berbisnis besi dan mesin berat bekas karena melihat peluang dari eksploitasi pertambangan yang dilakukan Jepang pada saat itu. Seluruh keuntungan yang didapatkan dari bisnis tadi kembali diputarkan oleh Lim dengan membuat perusahaan konstruksi yang bernama Kian Guat Private Limited. Perusahaan ini berkembang sangat pesat dan Lim dipercaya oleh pemerintah Malaysia untuk mengerjakan proyek-proyek besarnya seperti yang kita kenal sebagai bendungan Anyer Hitam dan irigasi Kemumbu. Tapi beliau belum merasa puas dengan bisnisnya tersebut dan akhirnya beliau mencoba mencari peluang bisnis baru. Karena pada tahun di 1964 muncullah Genting Group. Lim menyadari ternyata jumlah tempat wisata di daerah sekitar Kuala Lumpur itu sangat sedikit. Beliau akhirnya berkeinginan untuk membangun Genting Highland, sebuah kawasan wisata di pegunungan Ulu Kali yang letaknya tidak jauh dari pusat kota di Kuala Lumpur. Banyak orang pada saat itu berpikir, ini orang gila ya, sangat mengambil resiko. Padahal secara finansial itu sebenarnya dia sudah oke banget. Bodoh banget mau ambil resiko lagi, nanti kalau gagal gimana? Nah, dari semua kata-kata yang jelek tersebut, sebenarnya beliau tidak terlalu memperhatikan. Beliau tetap fokus terhadap pengembangannya. Dan apakah pembangunan Genting Island ini berjalan dengan mulus? Tentu tidak. Ia harus melewati berbagai macam rintangan waktu pembangunan ini, seperti minimnya pasokan air dan listrik. Apalagi pembangunan limbahnya sampai akses menuju ke sana itu juga sangat-sangat minim. Biasanya mereka harus melakukan banyak pembongkaran untuk akhirnya benar-benar bisa membangun kawasan di sana. Lim juga harus menjual hampir semua asetnya, termasuk 810 hektar perkebunan karetnya hanya untuk memodali proyek yang dikatakan mustahil oleh teman-temannya. Nggak sedikit juga orang di sekitarnya itu meminta Lim untuk menghentikan proyek ini di tengah jalan, apalagi setelah terjadinya tanah longsor di sekitar wilayah Genting Island. Coba kalau teman-teman di posisi Lim pada saat itu, saya yakin hampir dari kita semua yang tidak ada dukungan dari orang sekitar dan dianggap itu adalah proyek mustahil, itu memilih untuk mundur. Ternyata hasil memang tidak pernah mengkhianati usaha. Perjuangan keras Lim pada akhirnya membuahkan sebuah hasil, di mana ia sukses menjadikan Genting Highland ini
sebagai salah satu tempat wisata terpopuler hingga saat ini. Lim juga telah memberikan kontribusi besar di industri pariwisata Malaysia melalui bisnisnya tersebut. Kekayaannya bahkan meningkat pesat hingga puluhan bahkan ratusan kali lipat. Harga tanah di sekitar Genting Island yang tadi harganya cuma 10.000 per meter, sekarang dinilai puluhan juta per meternya. Saat ini Genting Group juga memiliki market value sebesar 15 miliar ringgit atau kalau di Indonesia kan kurang lebih sekitar 49 triliun rupiah, dan sudah melakukan ekspansi bisnis di berbagai bidang lainnya. Nah teman-teman, ada 3 prinsip yang aku bisa ambil dari perjalanan Lim Goh-tong ini. Yang pertama adalah never make language barrier a limitation to success, yang berarti jangan pernah menjadikan kendala bahasa sebagai penghalang menuju kesuksesan. Banyak banget kendala-kendala ketika kita mau memulai, seperti bahasa, modal, koneksi. Tapi bahkan Lim Goh-tong ini tuh tidak bisa bahasa, artinya dia tidak punya semua itu, tapi dia tetap bisa menjadi orang sukses karena dia tidak pernah memberikan limitation terhadap dirinya sendiri. Dan beliau juga memulainya itu start small ya teman-teman. Jadi jangan pernah merasa bahwa teman-teman yang tidak punya privilege itu nggak bisa ngapa-ngapain. Justru salah teman-teman. Kalau teman-teman mikirnya kayak gitu, itu akan membuat limitationnya sendiri, dan itu bakal jadi mental block buat kalian semua. Dan prinsip nomor 2 yang pengen aku share adalah be bold yet cautious. Istilah yang terkenal dalam bahasa Mandarin yaitu tan ta xin si. Prinsip ini mengajarkan kita untuk keluar dari comfort zone dan mencoba hal-hal yang baru. Semakin kita berani mengambil resiko, semakin besar pula reward yang bisa didapatkan itu nantinya. Lim bisa aja memilih untuk main aman dengan cuman menjalani bisnis-bisnis lainnya yang sudah sustain, tapi ia justru mau ambil resiko lagi, take the risk lagi untuk mengambil di sektor properti dengan membangun Genting Island yang awalnya dianggap sangat mustahil itu. Dan yang ketiga, prinsipnya adalah believe the power of conviction. Ketika kita sudah memiliki keyakinan kuat dalam menjalani sesuatu, ya jalanin aja. Lim Goh-tong pernah secara gamblang itu bilang loh, sebenarnya nggak ada seorang pun yang tertarik dengan investasi di wilayah tersebut. Gimana nggak? Dulunya itu cuma tanah kosong, hutan yang harganya itu bahkan sangat murah. Sebaliknya, Lim justru sangat yakin dan menganggap ini sebagai peluang, karena berarti ia tidak memiliki kompetitor untuk menjalankan proyek besarnya ini. Berkat keyakinannya itu juga, Genting Island berhasil menjadi salah satu destinasi favorit para turis di Malaysia. Oke, sebenarnya prinsip hidup keyakinan yang kuat ini itu sangat dibutuhkan ketika teman-teman itu bermain di properti. Karena teman-teman itu melihat sesuatu yang sebenarnya mungkin sering dianggap remeh sama orang-orang, kayak properti-properti yang sudah usang, nggak ada nilainya. Tapi ternyata kalau kita rombak sedikit dan kita tahu cara mainnya, itu bahkan bernilai sangat-sangat besar. Dan ketika teman-teman sudah bisa memiliki itu, teman-teman itu hidupnya jauh lebih enak. Di masa depan teman-teman tidak perlu pusing lagi untuk mengurus masalah kefinansial, karena properti-properti tersebut yang dulunya dianggap sampah sama orang-orang, ternyata itu sebenarnya emas kalau kita bisa kelola dengan benar. Nah, berkaca dari kisah hidup Lim Goh-tong sendiri, aku sangat yakin siapapun dengan background apapun itu bisa menjadi orang yang sukses. Ketiga prinsip utama yang dipegang beliau bisa banget buat diaplikasikan di kehidupan teman-teman sehari-hari, termasuk buat kalian yang sedang melakukan bisnis properti juga. Lim Goh-tong aja bisa jadi miliarder lewat bisnis propertinya. Artinya di sini orang-orang konglomerat aja itu juga bermain di sektor ini. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang masih minim atau masih kecil pengalamannya. Teman-teman mulai dari sekarang perbanyak literasi tentang pendidikan properti. Sering-sering nonton videoku yang sudah aku buat, karena di situ aku jelasin secara gamblang cara bermain untuk bisa masuk ke dalam instrumen investasi properti. Anyway, thank you for watching. Semoga video ini bisa memotivasi buat kalian semua, dan jangan lupa untuk teman-teman selalu share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.